Kettle mengidentifikasi ada 16 faktor kepribadian yang membentuk dasar perilaku manusia. Berikut ini adalah faktor-faktor tersebut. Yang pertama adalah warmth. Orang yang memiliki tingkat warmth tinggi itu cenderung ramah dan peduli. Sementara mereka yang memiliki warmth rendah itu cenderung tertutup dan dingin. Yang kedua adalah reasoning. Orang yang memiliki reasoning tinggi itu cenderung analitis dan cepat belajar. Sementara mereka yang memiliki reasoning rendah itu cenderung sederhana dalam berpikir. Yang ketiga adalah emotional stability. Orang yang memiliki emotional stability tinggi itu cenderung tenang dan stabil. Sementara mereka yang memiliki emotional stability rendah itu cenderung mudah untuk cemas. Yang keempat adalah dominance. Orang yang memiliki dominans tinggi biasanya lebih percaya diri dan ingin menjadi pemimpin, sementara mereka yang memiliki dominans rendah itu biasanya patuh dan menjadi pengikut. Yang kelima adalah liveliness. Nah, orang yang memiliki liveliness tinggi itu biasanya cenderung energik dan ceria, sementara mereka yang tingkat liveliness-nya rendah itu cenderung pendiam dan serius. Yang keenam adalah role consciousness. Ini adalah berkaitan dengan ketaatan pada aturan. Mereka yang memiliki role consciousness tinggi biasanya disiplin dan sangat menghormati aturan, sementara mereka yang memiliki role consciousness rendah biasanya mereka lebih bebas dan tidak terikat pada aturan. Yang ketujuh adalah social boldness. Orang yang memiliki social boldness tinggi biasanya berani dan percaya diri dalam situasi sosial, sementara mereka yang memiliki social boldness rendah biasanya cenderung pemalu. Yang kedelapan adalah sensitivity. Orang yang memiliki sensitivity tinggi biasanya memiliki perasaan yang kuat dan empatik, sementara mereka yang memiliki sensitivity rendah, mereka lebih tegas dan tidak terlalu emosional. Yang kesembilan adalah vigilance. Orang yang memiliki vigilance tinggi biasanya curigaan dan cenderung hati-hati, sementara mereka yang memiliki vigilance rendah itu cenderung lebih mudah percaya pada orang lain. Yang kesepuluh adalah abstractedness. Orang yang memiliki abstractedness tinggi biasanya adalah orang yang imajinatif dan sering berfantasi, sementara orang yang memiliki abstractedness rendah biasanya adalah orang-orang yang praktis dan realistis. Yang ke-11 adalah privateness. Orang yang memiliki privateness tinggi biasanya cenderung tertutup dan merahasiakan dirinya, sementara orang yang memiliki privateness rendah itu cenderung terbuka dan jujur. Yang ke-12 adalah apprehension. Orang yang memiliki apprehension tinggi biasanya sering khawatir, sementara yang memiliki apprehension rendah cenderung percaya diri. Yang ke-13 adalah openness to change. Orang yang memiliki openness to change tinggi biasanya mereka cenderung inovatif, sementara yang rendah itu cenderung tradisional atau konvensional. Yang ke-14 adalah self-reliance. Orang yang memiliki self-reliance tinggi biasanya orang-orang yang mandiri, sementara orang yang memiliki self-reliance rendah itu cenderung bergantung pada orang lain. Yang ke-15 adalah perfectionism. Orang yang memiliki perfectionism tinggi itu biasanya teliti dan terorganisir, sementara mereka yang memiliki perfectionism rendah biasanya cenderung santai. Yang ke-16 adalah tension. Orang yang memiliki tension tinggi biasanya cenderung tegang dan sering stres, sementara orang yang memiliki tension rendah biasanya relatif santai. Model 16 PF ini memiliki aplikasi yang luas. Salah satu diantaranya adalah di psikologi klinis untuk diagnosa dan terapi kepribadian. Yang kedua di psikologi pendidikan, ini bisa membantu untuk memahami potensi siswa. Di setting organisasi, 16 PF digunakan dalam seleksi karyawan dan pengembangan karir. Dan di bidang riset atau penelitian, kita bisa menggunakan 16 PF untuk meneliti hubungan kepribadian dengan perilaku manusia. Meskipun teori Kettle ini sangat berpengaruh, ada beberapa kritik yang melekat pada teorinya. Yang pertama adalah berkaitan dengan kompleksitas model yang dikembangkan oleh Kettle dan analisis yang digunakan. Model 16 PF ini dianggap terlalu banyak oleh sebagian peneliti. Dan analisis yang digunakan saat itu, analisis faktor, itu cukup awam bagi sebagian orang, terutama yang bukan dari bidang akademisi. Kemudian universalitasnya juga masih dipertanyakan, beberapa sifat tidak ditemukan dalam semua budaya, dan juga memiliki keterbatasan yang tidak mencakup dimensi tertentu seperti kreativitas atau spiritualitas.
Kesimpulannya, Raymond Cattell telah membawa pendekatan ilmiah dalam studi kepribadian manusia, dan dengan teorinya ini, kita dapat lebih memahami kepribadian secara lebih sistematis melalui 16PF. Meskipun beberapa masih ada keterbatasannya, namun model ini tetap menjadi alat yang sangat penting dalam psikologi modern.